Pada waktu itu di kerajaan Mojopahit ya, ada putra kembar, punya putra kembar, kakek juga punya putra kembar di sana. Namanya yang satu Raden Wijaya, yang satu Raden Baribin. Nah, dua-duanya karena punya kemampuan kesaktian yang hebat gitu ya, supaya tidak dimanfaatkan lingkungan kasak kusuk untuk diadu domba, supaya kerajaan goyang, akhirnya yang adiknya ditugaskan menjaga Pulau Jawa bagian barat ya, itu Raden Baribin. Sudah, kamu menjaga Pulau Jawa bagian barat, karena tugas Pulau Jawa itu menjaga perdamaian dunia. Kalau Pulau Jawa kuat, Nusantara dan Republik Indonesia sehat, dan negara pun akan kembali, dunia pun akan kembali damai dan tentram. Ya, terima kasih sahabat YouTuber, khususnya saudara-saudara kami yang berada di Puri Agung, Jatikusumo, Lembah Bumi Nusantara. Jadi hari ini tidak terduga sama sekali ada tamu misterius. Saya katakan misterius itu karena berangkat tadi kemarin sore naik kereta turun di Malang, dan anehnya setelah ketemu Eyang lalu mandi di Sumber, pengen pamitan. Waduh, padahal harapan saya itu di sini itu masih berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, kemisteriusan inilah yang akan saya korek. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan rahayu. Rahayu. Terima kasih Mas. Mulai dari sebelah kanan dulu jenengan Panjenengan lahir di mana? Kota atau desa apa? Provinsi apa? Bapak Ibu namanya siapa? Saya buka. Nama saya Denny Susanto, lahir di Kuningan 2 Januari 1974. Ayah Aidin Abu, Ibu Uti Tretnawati, ya. Dan Kuningan Jawa Barat berarti ya di provinsinya ya. Berarti kalau gitu. Ya. Terima kasih ya. Ini saya lihat-lihat salire, meskipun ini jambangnya nggak putih, tapi kok ada darah yang bersinar sama. Apa betul darah atau bagaimana? Nama saya Yan Sugiyana, tanggal lahir 1 Januari 81. Ayah saya namanya Aidin, ibu saya Uti Tretnawati. Begitu ya. Waduh. Jadi keluarga Januari semua ya. Lahir Januari 81. Ini satu kandung. Satu kandung. Beliau nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Sampean? Nomor 4. Nomor 4. Waduh, 1-4 loh. Kok persis nomor rumah saya nomor 14. 1 sama 4. Berarti kepergian Anda ke sini itu dibimbing oleh gaib. 1 itu alif, Allah Tuhan. 4 itu penyangga. Jadi bepergian Anda ke sini menyatu dengan jiwa Puri Agung Singosari, Serambi Nusantara, memperkuat NKRI demi bangsa dan negara. Monggo sama ceritakan Mas ini dulu kok sampai punya Grenjet ke sini itu asal mulanya bagaimana? Terima kasih ya. Ini momen kesempatan, waktu dan kesempatan atas ridhonya, dan semua dalam keadaan welcome, artinya yang pun berkenan saya hadir kemari. Tentunya saya pun memberikan kesempatan, ruang dan waktu pun alhamdulillah bisa ketemu dengan yang di sini. Dan tentunya tujuan kami ke sini ya inilah, ingin ketemu dengan sesepuh spiritual Nusantara yang memang saya inginkan. Waduh, gitu ya. Sesepuh. Jadi intinya sekaligus saya menyampaikan kabar gembira, dan ini memang insya Allah mudah-mudahan tersambung, karena sesuatu apapun tentang titah dan perintah itu ya. Inilah yang menjadi rasa kuat saya, dan saya tidak bisa dibendung untuk bisa menyelesaikan bahwa saya harus bertemu dengan yang gitu. Alhamdulillah. Ya, gitulah. Syukurlah.
jabatan. Nah, tadi waktu ke rumah saya sana, saya lihat itu ada sesuatu yang aneh untuk sampean. Saya akan bertanya, apakah khayalan yang Jatikusumo ini tentang negara ini harus berbentuk kerajaan itu terwujud? Terus zaman kan tak tanya seperti itu, jangan tanya ke saya. Kalau tanya ke saya manusia biasa, mungkin banyak sesuatu yang saya tak mau tambahin, tak gini-gini gitu ya, supaya sama senang, namanya tamu. Betul. Tanya aja kepada batu Nyai Rengganis yang di rumah itu. Loh, anehnya batu tuh ditanya pertanyaannya belum selesai kok muter ke kanan ke wonceng sampai tuh histeris kayak harimau tadi tuh. Waduh, dilur tengah Siliwangi sejati ini. Dan para penonton yang kami muliakan, memang inilah tugas kita untuk merajut kembali persaudaraan. Terus penjenengan tadi itu kok lalu berubah menjadi, tapi sekarang nggak usah ya. Itu bagaimana ceritanya itu? Ya oke ya. Jadi memang itu ya sesuatu hal yang saya juga tidak terpikirkan oleh akal sehat saya. Ya, karena itu memang di luar nalar saya gitu ya. Karena keinginan-keinginan yang suci dan murni gitu, saya harus mengikuti kata hati murni ini kemana arahnya gitu. Namun kendala saya ini tidak punya teman, karena pembicaraan saya itu sudah di luar nalar logika orang. Namun saya menggerakkan hati untuk memaksakan diri bertanya kepada Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah di antara saudara saya yang bisa mendampingi saya, karena saya tidak bisa berjalan sendiri, karena saya orangnya ngomongnya kaku gitu. Ternyata waktu itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kata saya yang pertama. Kemudian emang terlihat karakternya itu memang berbeda sama saya gitu. Jadi karakternya berbeda dengan yang lain gitu. Yang pada akhirnya perjalanan waktu dari awal sampai akhir ya bertemu dengan Pak yang Jatikusumo. Baru belum ya. Ini saya baru merasakan ada sesuatu yang terpancar dari jiwa saya ini. Saya sebenarnya ini harus gimana lagi, membutuhkan pertolongan kepada siapa, saya harus menggerakkan jiwa ini. Nah disinilah saya tempatnya, mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan oleh Yang Jati. Gimana saya harus menyalurkan jalan suci ini, saya seperti apa. Mudah-mudahan inilah jalan yang saya harus tempuh gitu. Dan kita dibukakan semuanya, terbuka jalan untuk bisa memecahkan semua permasalahan ini khususnya di tanah Jawa ini. Karena yang selalu dibicarakan di pikiran saya itu hanya tanah Jawa. Karena tanah Jawa itu adalah tanah suci. Itu adalah Yerusalem baru yang sebenarnya. Subhanallah. Yerusalem baru itu di sini justru ya. Iya, betul. Karena pada hakikatnya manusia ini dibodohkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang sekarang ini. Allah menguji manusia di muka bumi ini, seberapa cerdasnya manusia mengikuti Tuhannya gitu. Namun manusia malah mengikuti yang batil. Nah akhirnya beginilah, Allah harus menurunkan seorang utusan yang harus bisa meluruskan dari pola pikir mereka itu. Kalau tidak menurunkan seorang utusan, mereka akan terus tenggelam tanpa arah. Dunia ini akan hancur. Allah pun murka. Manusia-manusia durhaka ini tidak akan bisa dimaafkan. Nah, ya inilah para penonton YouTuber Puri Agung Jatikusumo yang kami muliakan. Ternyata yang ada keluhkan, yang kakek sampaikan, semua menjadi kenyataan. Kenapa saudara-saudara saya seperti ini, dan kenapa waktu di rumah di Malang itu begitu terang? Saya tahu bahwa ini bukan beliau, dan ini orisinil, tidak dibuat-buat. Leluhur memakai rogo beliau untuk disampaikan bahwa Indonesia nanti harus berubah menjadi sistem politik dan pemerintahan sebagaimana dulu Kerajaan Majapahit pernah kuasa 341 tahun, dan perang bubat antara Jawa dan Jawa Barat tidak ada. Itu pelintiran orang Eropa ya, terutama adalah Tuan Senok de Grone dan Panderplas yang selalu merubah buku-buku yang disebarkan di sini.
Contoh terakhir cucu saya itu kelas 1 SD. Cucu saya cerita sama Mbak Putri. Mbak Putri, kata Bu Guru, si Ken Arok tuh jahat loh. Gini loh. Tapi kok bisa menjadi raja orang jahat ya? Ken Arok, Empu Arok bukan orang jahat. Beliau hidup abad 12. Ya, kira-kira sekitar abad 12 kan 100 tahun yang lalu ya, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Beliau sudah mencanangkan konsep revolusi. Beliau dengan revolusi Ken Empu Arok yang ada di daerah Malang ini, lalu dibuatlah visi misi untuk berkaya, mempunyai negara yang besar, Nusa Tenggara pada waktu itu, sehingga lahirlah negara yang disebut Majapahit. Saiki anak cucunya dikumpulkan semua, digiring pelan-pelan, ayo mau ngumpul. Tadi udah mandi di sumber saya ya, seger ya. Waduh, makanya kok jadi ganteng semua sekarang ini. Dan repotnya saya harus nangis, kenapa? Begitu datang sahabatan tangan rangkul-rangkulan terus pengen pulang. Aduh, Mbak lagi kelanganmu tuh pengen pulang itu dah. Terima kasih, saya sampaikan ya, selamat jalan, selamat berjuang. Ya, terima kasih para YouTuber. Kami ucapkan selamat semangat untuk NKRI. Rahayu.